Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Torik Nazar Sarial dari kelas TIB 2J TI Malam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya, yaitu UML diagram mesin EPOM atau e-money untuk pembayaran di SPBU berbasis microcontroller. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang simbol-simbolnya. Di gambar pertama ada aktor. Aktor adalah menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Kemudian ada include. Include adalah menspesifikasikan bahwa use case sumber secara explicit. Kemudian ada extend, menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Selanjutnya ada association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Kemudian ada sistem, menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Kemudian ada use case, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Kemudian ada daftar simbol activity diagram. Yang pertama ada activity, memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Yang kemudian ada action, step dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Ada initial node, bagaimana objek dibentuk atau diawali. Kemudian ada activity final node, bagaimana objek dibentuk dan diakhiri. Dan ada decision, digunakan untuk menggambarkan suatu keputusan tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Selanjutnya ada line connector, digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya. Kemudian ada daftar simbol sequence diagram. Yang pertama, lifeline atau object entity antarmuka yang saling berinteraksi. Selanjutnya ada aktor, digunakan untuk menggambarkan user atau pengguna. Message, spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi. Kemudian ada boundary, digunakan untuk menggambarkan sebuah form. Kemudian ada control class, digunakan untuk menghubungkan boundary dengan table. Yang kelima, ada entity class, digunakan untuk menggambarkan suatu kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian ada daftar simbol kelas diagram. Yang pertama adalah kelas, himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Yang kedua ada association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Use case diagram. Use case diagram adalah diagram yang menunjukkan fungsionalitas suatu sistem atau kelas dan bagaimana sistem tersebut berinteraksi dengan dunia luar, dan menjelaskan sistem secara fungsional yang terlihat. Dan berikut adalah contoh diagram use case aplikasi penghitungan posisi BBM. Yang pertama ada user. User bisa membuka sistem, user bisa memanipulasi data master, user bisa memanipulasi data purchase order, user memanipulasi data receive order, kemudian user memanipulasi data penjualan, user report posisi BBM, user report omset, dan kemudian user menutup aplikasi. Sistem memiliki 3 aktor yang berhubungan dengan fungsi-fungsi sistem, yaitu admin, petugas SPBU, dan pembeli atau customer. Admin mempunyai hak akses untuk mengelola pendaftaran petugas dan pendaftaran kartu EPOM baru dengan menambah, menghapus, mengedit, dan mencetak serta melihat laporan dari berbagai transaksi di SPBU. Petugas SPBU mempunyai hak akses untuk mengelola top-up saldo EPOM, menambah, menghapus, mengedit, dan mencetak transaksi top-up saldo EPOM. Selain itu, petugas SPBU juga akan mencetak laporan berbagai jenis transaksi per harinya. Pembeli mempunyai hak akses pengelola
pembayaran karena sistem ini adalah sistem self-service. Kemudian, customer akan mengisi BBM ke kendaraan mereka dan juga bisa melihat struk pembelian. Dan berikut adalah tabel use case-nya. Use case yang pertama, use case ini dimulai pada saat user memutuskan untuk menggunakan aplikasi penghitungan posisi BBM pada SPBU. Activity state membuka sistem aplikasi. Kemudian, yang kedua, sistem akan menampilkan form login yang menghendaki pengisian user ID dan user password untuk masuk ke dalam sistem. Activity state-nya menampilkan form login. Yang ketiga, user mengisi user ID dan user password ke dalam form login dan kemudian user menekan tombol OK untuk melakukan verifikasi data user. Activity state-nya memasukkan data user ID dan user password. Yang keempat, use case. Sistem akan memeriksa data yang dimasukkan oleh user. Apakah user ID dan user password yang dimasukkan oleh user valid atau tidak. Activity state-nya verifikasi user ID dan user password. Kemudian, jika data user ID dan user password yang dimasukkan tidak valid, maka sistem akan menolak ke proses selanjutnya dan sistem akan memberikan pesan bahwa data user tidak valid. Activity state-nya menerima pesan penolakan. Yang keenam, jika data user ID dan user password yang dimasukkan valid, maka sistem akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Activity state-nya masuk ke sistem. Dan berikut adalah activity diagram pada use case buka sistem. Yang pertama, user membuka sistem, kemudian sistem aplikasi menampilkan form login. Diteruskan lagi memasukkan username dan user password, kemudian data, kemudian sistem memverifikasi data user. Lalu, jika data user salah, user akan menerima pesan. Jika data user benar, user akan masuk ke sistem. Yang ini sama seperti di atas tadi ya. Kita lanjut saja. Selanjutnya, jika sudah user telah masuk ke dalam sistem, kemudian user masuk ke form purchase order, menampilkan form purchase order, kemudian user memanipulasi data, sistem menampilkan form purchase order, kemudian memilih tindakan. Apakah user ingin menekan tombol new, menekan tombol edit, menekan tombol delete, memasukkan nilai pencarian. Kemudian sistem akan memberikan atau menampilkan pesan manipulasi data. Kemudian menyimpan data. User akan menekan tombol close, kemudian sistem akan menutup form purchase order. Kemudian ada use case diagram pada menu receive order. Yang pertama, user masuk ke form receive order, kemudian sistem menampilkan form receive order. Diteruskan lagi kepada user untuk memanipulasi data, kemudian sistem menampilkan form receive order dan kembali memilih tindakan. User menekan tombol new atau menekan tombol edit, atau menekan tombol delete, atau memasukkan nilai pencarian. Kemudian, sistem menampilkan pesan manipulasi data, menyimpan data yang diteruskan kepada user, kemudian user menekan tombol close, lalu sistem menutup form receive order. Dan berikut adalah sequence diagram buka sistem aplikasi perhitungan posisi BBM. Yang pertama, user memasukkan user ID dan user password form login, kemudian sistem memvalidasi, dan kemudian masuk ke sistem. Dan berikut adalah sequence data purchase order.
Yang berikut adalah sequence diagram receive order. Berikutnya, sequence diagram daily sales. Kemudian flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Yang pertama diawali dengan mulai, kemudian scan EPOM card, tampil data, input pembelian dalam bentuk, proses, konversi ke mili, tampilkan hasil, selesai. Ada juga proses lainnya seperti cek saldo, cukup tidak, jika tidak cukup, top up saldo EPOM, scan EPOM card, tampilkan hasil, tampilkan top up dalam bentuk rupiah, tekan top up, kemudian ada dua proses kembali, simpan ke database, lalu selesai, atau menambahkan saldo EPOM, tampil hasil, kartu EPOM ready. Jika saldo cukup, proses akan berlanjut ke tekan bayar, proses. Ada dua proses lagi, bisa simpan ke database, selesai. Kemudian ada proses lainnya, menjalankan sistem. Arduino cek database, tidak ada. Data baru tidak ada. Atau ada, ambil data, kemudian menyiapkan load cell. Kemudian menimbang tangki BBM, tidak ada. Cek beban ada, perubahan atau tidak. Kemudian proses berlanjut ke ada, tampilkan ke LCD, kemudian selesai. Jika pada proses top up, selanjutnya ambil data, kalibrasi mili ke detik, Arduino mengirim output ke relay, relay menyala, pompa BBM menyala, kemudian cetak waktu berdasarkan kalibrasi. Sudah mencukupi atau belum? Jika belum mencukupi, proses akan kembali ke cetak waktu berdasarkan kalibrasi. Jika sudah cukup, proses akan berlanjut ke relay mati, pompa mati, kemudian selesai. Dan berikut adalah tampilan interface sistem pembayaran. Gambar di atas merupakan tampilan antarmuka untuk melakukan transaksi pembelian BBM yang akan diakses oleh customer yang akan membeli BBM. Ada 3 kolom yang harus diisikan dan 1 tombol yang harus ditekan untuk proses inputan. Yang pertama, kolom jenis BBM yang terdapat di samping kanan logo Pertamina. Pembeli harus memilih ingin membeli BBM jenis apa. Dalam sistem ini, terdapat 2 pilihan jenis BBM, yaitu Pertamax dan Pertalite. Kolom nomor RFID, pembeli harus men-scan EPOM card yang dimilikinya pada reader yang telah disediakan untuk melakukan pembayaran nantinya. Yang ketiga, kolom jumlah pembelian yang dapat di atas keypad. Pembeli menginputkan jumlah nominal yang akan dibeli dalam bentuk rupiah. Kemudian, tombol bayar. Setelah selesai semua, maka pembeli menekan tombol bayar untuk memproses data dan menjalankan sistem. Setelah login berhasil, maka petugas SPBU dapat melayani pengisian top up oleh customer. Di atas adalah menu utama untuk top up. Yang pertama, kolom nomor RFID. Member diminta untuk men-scan EPOM card yang dimilikinya pada reader yang telah disediakan untuk melakukan pengecekan saldo. Setelah berhasil di-scan, maka akan tampil informasi dari pemilik kartu tersebut, yaitu nama lengkap dan sisa saldo yang ada. Kolom jumlah top up yang terdapat di atas keypad, petugas akan menginputkan jumlah nominal yang diminta oleh member yang akan top up kartu EPOM-nya dalam bentuk rupiah. Kemudian, member akan membayar sejumlah nominal yang diminta. Tombol top up
Setelah selesai transaksi, maka petugas menekan tombol top up untuk memproses data. Saldo akan bertambah dan siap untuk digunakan kembali. Tombol transaksi pembelian digunakan untuk melihat daftar pembelian BBM yang telah dilakukan oleh pembeli. Yang kelima, tombol transaksi top up digunakan untuk melihat daftar transaksi top up yang sudah dilakukan oleh petugas. Tombol stok BBM digunakan untuk melihat stok terakhir BBM yang ada di dalam tangki penyimpanan. Kemudian tombol close untuk keluar dari aplikasi. Kemudian adalah kalibrasi. Proses kalibrasi untuk menentukan keluaran BBM agar pas sesuai dengan takaran liter yang diinginkan oleh customer, yaitu mencapai beberapa liter atau mili air yang dikeluarkan oleh nozzle BBM untuk setiap detiknya. Berikut penjelasannya. Tampilan gambar BBM menggunakan gelas ukur. Kemudian ada tampilan timer untuk mengeluarkan 1 liter BBM. Tampilan stok awal tangki BBM. Kemudian yang terakhir, tampilan stok tangki BBM setelah dikurangi 1 liter. Pada perhitungan waktu stopwatch, gambar 3.1.2 menunjukkan angka 16,09, dibulatkan menjadi 16 detik. Ini adalah waktu yang digunakan untuk mengeluarkan BBM sejumlah 1 liter atau 1000 mili terlihat pada gambar 3.1.1. Maka jumlah BBM untuk setiap detiknya adalah mili per detik sama dengan 1000 mili dibagi 16. Artinya, mili per detik sama dengan 62,5 mili. Hasil tersebut yang akan menjadi pedoman bagi Arduino untuk mengontrol lama relay untuk menyala. Ketika customer membeli sejumlah 1 liter BBM, maka relay akan menyala selama 16 detik. Berikut percobaan alat untuk pembelian BBM Pertamax sejumlah 1 liter. Tampilan antarmuka untuk pembelian 1 liter. Kemudian ada tabel percobaan uji alat EPOM. Dari hasil pembelian sebanyak 1 liter Pertamax pada gambar 4.6 dan tabel percobaan 4.1, dapat dilihat bahwa BBM dapat keluar tepat 1000 mili sebanyak 7 kali dan tidak tepat sebanyak 3 kali, sehingga hal ini menandakan bahwa presentasi keberhasilan dari alat ini yaitu 70%. Yang kedua ada tabel 4.2 yaitu pengamatan lama pelayanan di SPBU. Rata-rata lama pelayanan pada SPBU Madukoro yaitu rata-rata sama dengan jumlah total waktu pelayanan dibagi jumlah pengamatan. Rata-rata sama dengan 674 dibagi 10. Rata-rata sama dengan 67,4 detik. Kemudian berikutnya ada tabel percobaan lama pelayanan menggunakan alat EPOM. Rata-rata lama pelayanan pada percobaan menggunakan alat EPOM yaitu rata-rata sama dengan jumlah total waktu pelayanan dibagi jumlah percobaan. Rata-rata 501 dibagi 10. Rata-rata sama dengan 50,1 detik. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.